alhamdulillah ya Pak ya. Bapak lagi sibuk tidak? Ya sebelumnya tidak sih Bu, baru saja membereskan berkas-berkas yang berantakan tadi Bu. Ini Bu, dan ini laptop juga baru saya install ulang. Kenapa Bu ya? Begini Pak, kalau menurut jadwal observasi, Ya. besok kan giliran saya yang observasi ya Pak ya. Sebentar saja dulu Bu. Oh iya betul Bu, giliran Bu besok saya observasi deh Bu. Oh begitu Pak. Ya. Bapak jadi saya kesini mau berdiskusi berkaitan dengan pembelajaran yang akan saya laksanakan besok. Mata pelajaran di sini adalah IPAS Bu ya. Iya Pak. Iya, materinya apa Bu ya? Oh untuk materinya tentang sistem gerak tubuh manusia. Gerak tubuh manusia kelas mana? Ya sepertinya materi ini akan menarik Pak bagi anak-anak. Oh iya, ini harus menarik Bu ya. Lalu itu tujuan pembelajarannya apa Bu? Oh iya. Tujuan pembelajarannya di sini siswa menjelaskan cara tubuh bisa bergerak. Cara tubuh bisa bergerak, jadi dijelaskan oleh siswa gitu ya, dengan cara investasi, gitu ya. Nah ini tentunya ada strategi nih Bu supaya siswa bisa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan. Itu strateginya apa kira-kira Bu? Di sini saya sudah membuat strategi ya Pak ya. Ya. Saya menggunakan strategi belajar kelompok dengan pendekatan PJBL Pak. Ya, baik. Nanti saya akan bagi siswa Ya. menjadi beberapa kelompok Ya, dan melaksanakan diskusi. ya. Kemudian pada akhirnya siswa akan mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompoknya. Diskusi kelompok saja kira-kira bisa tercapai nggak tujuannya itu? Pasti tentu ada media yang akan Ibu gunakan. Nah, apa itu Bu media? Iya Pak, tentu kalau media sudah saya siapkan Baik. ya Pak ya. Di sini saya menyiapkan Ya. pertama ya Ya. Pak ya. Saya akan menggunakan video Pak, video yang menarik Ya. supaya anak-anak tertarik dan Ya. termotivasi ya Pak ya. Jadi video awal ini digunakan untuk memancing siswa Pak. Memancing siswa. Iya. Lalu berikutnya dalam diskusi kelompok saya akan menggunakan KKPD. Tempat kerja Ya. didik ya. Ya Pak betul. Dan tentu saja di sekolah juga harus disediakan proyektor karena saya akan menggunakannya. Baik, kalau proyektor nanti Ibu bisa minta tolong ke Pak Penjaga ya. Oh, iya, Nanti siap, saya siap. konfirmasi ke dia supaya membantu Ibu di hari besok Bu ya. Iya Pak besok. Baik. Nah ini dalam pembelajaran ini kan tentu saya pengen tahu nih asesmennya itu ada berapa nih Bu? Apakah di awal, tanpa di akhir gitu? Bagaimana Bu? Saya pengen tahu jelasnya Bu. Oh iya Pak, ini di sini ya saya akan menggunakan asesmen awal terlebih dahulu ya Pak ya untuk mengetahui kemampuan awal siswa Pak. Ya. Nanti ada asesmen juga yang di dalam proses pembelajaran. Nah, jadi nanti dalam bentuk instrumen observasi saya buatnya Pak untuk mengukur keaktifan siswa di dalam kelompok dan untuk asesmen akhir di pembelajaran untuk memastikan tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang saya sampaikan. Ya, tadi Ibu katakan ini akan dilaksanakan observasi besok. Kan sebentar Bu ya, saya lihat jadwal rapat besok dulu Bu ya. Ya. Besok apakah ada jadwal atau tidak di KKG dan K3S. Ternyata besok tidak ada jadwal Bu. Kira-kira jam berapa Bu nih mata pelajaran IPAS dilaksanakan di kelas? Di jam pertama Pak. Jam pertama Ya. ya. Baik-baik. Insya Allah saya bisa Bu ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu Hasdini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hasini, sini silakan Iya, duduk Bu. Maaf nih Pak mengganggu. Ya, nggak apa-apa. Wah, tadi menyenangkan Bu ya pembelajarannya ya. Tadi saya perhatikan Ibu sangat semangat dalam mengajar anak kelas 6 tadi Bu. Nah, tapi ini saya juga ingin bertanya nih Bu. Perasaan Ibu setelah pembelajaran tadi bagaimana? Kalau sewaktu mengajar
mengajar sih kelihatannya semangat sekali, tapi pasti ada perasaan yang lain di hati Ibu. Iya Pak, begini Pak, saya pada awalnya sangat tegang Pak, sedikit iya. nervous ya Pak ya. Ya, Sebenarnya agak grogi juga Pak. ya, Apalagi ada bapak di dalam kelas. Biasanya saya hanya sama anak-anak saja. Ketika kedatangan bapak saya jadi sedikit grogi Pak. Tapi berikutnya saya juga jadi sedikit ragu nih Pak ya waktu belajar itu, apakah pembelajaran yang akan saya jalankan akan lancar gitu Pak ya. Namun akhirnya saya senang sekali ya. karena pembelajaran berlangsung dengan aktif. Alhamdulillah kalau gitu Bu ya. Berarti yang Ibu harapkan dari pembelajaran tersebut berhasil Bu ya. Tadi saya juga melihat aktivitas siswa-siswi itu aktif dan antusias. Nah, tapi ini menurut Ibu Hastini tentang keberhasilan pembelajaran ini kira-kira seberapa tingkat keberhasilannya Bu? Keberhasilan itu kan dilihat dari asesmen akhir ya Oh Pak. iya betul. Bentar ya Pak, saya Iya. cek dulu. Iya, silakan. Tadi saya sudah merekapnya Pak Oh nih. iya iya. Asesmen akhir anak-anak. Oh iya nih Pak nih. Setelah saya rekap, sepertinya sudah 85% siswa memahami materi yang saya berikan Pak. Cuma Pak, Ya. ini ada cumanya Pak ya. Iya iya, kenapa Bu? Saya melihat ada beberapa siswa di kelompok itu yang asik. Oh iya, saya lihat Bu. Mungkin kalau saya itu sekitar 5 orang siswa Pak. Iya. Iya, yang tidak terlibat aktif dalam pembelajaran, dan mereka nampaknya meskipun sudah kelas 6 hanya main-main saja Pak. Iya iya. Ya Pak, seperti yang duduk di depan ya Pak, yang sebelah Iya. kanan. Iya betul betul. Itu namanya Arpan dan Juli Pak. Saya tempatkan di depan supaya sebenarnya mereka supaya lebih fokus. Iya. Tapi ternyata dalam setiap pembelajaran mereka tidak terlalu aktif Pak. Mereka pasti ketika saya bertanya pun mereka hanya cuma menjawab iya, tidak, mungkin hanya itu yang mereka ucapkan ya Pak ya. Tapi setelah saya lihat latar belakangnya Pak, Arpan dan Juli itu di rumahnya jarang bergaul, tidak punya teman, dan di lingkungan rumahnya tidak ada teman seusia dia Pak. Dia hanya sibuk dengan pegawainya karena orang tuanya juga seharian bekerja. Begitu Pak. Terus ada lagi Pak yang di sebelah kiri ya Pak ya, di depan masih di depan. Ya. Tapi di sebelah kiri, di situ juga saya tempatkan anak-anak yang ini sebaliknya dari Arpan dan Juli. Iya. Mereka lebih aktif, tapi aktifnya bukan ke pembelajaran Pak. Mereka suka sibuk sendiri. Sudah saya kasih pengarahan, Iya. sudah saya mencoba memberikan materi yang menarik dan metodenya, Iya. tapi mereka tetap seperti itu Pak. Iya iya. Iya Pak, begitu Pak. Jadi kalau dilihat dari asesmen proses tentunya akan lebih jelas sekali Bu ya, siapa-siapa saja yang aktif dan yang tidak aktif. Kan tadi Ibu mengatakan di pra observasi itu ada 3 asesmen Bu ya. Iya. Katakanlah tes awal, asesmen proses, dan asesmen akhir. Nah, memang betul Bu, tadi ketika Ibu menyampaikan pembelajaran IPA tentang gerak tubuh manusia di kelas 6 tadi Bu ya, saya juga ikut memperhatikan perilaku siswa kelas 6 tadi Bu ya. Memang secara garis besar sebagian besar sudah bagus, sudah fokus pada pembelajaran, walaupun memang ada beberapa siswa yang nampaknya itu kurang perhatian terhadap pembelajaran Ibu. Padahal sebenarnya itu pembelajaran sudah menarik Bu ya. Iya Pak, begitu. Nah, Pak. jadi ada sesuatu yang kurang menarik mungkin bagi dia. Dia mungkin butuh sesuatu yang lebih membuat dia lebih menarik lagi gitu benar. Kira-kira Ibu ini kedepannya untuk mengatasi hal tersebut, mengatasi anak yang kurang aktif di pembelajaran atau yang sekiranya masih main-main
dengan temannya. Kira-kira ibu punya metode atau strategi seperti apa? Pada minggu depan saya sudah merencanakan akan menggunakan aplikasi Puisi Pak. Mungkin mereka akan lebih tertarik Pak, karena ini berbentuk games. Mungkin akan Juli dan dua temannya lain bisa aktif Pak. Oh, bagus Bu. Itu puisi game itu adalah salah satu permainan anak Bu ya. Game. Berarti itu ide yang bagus Bu. Terima kasih Pak. Boleh ibu gunakan untuk artinya memotivasi siswa agar lebih fokus pada pembelajaran. Intinya anak aktif ya. Jadi dia lebih memperhatikan apa yang ibu ajarkan, mengikuti proses pembelajaran dengan baik gitu Bu ya. Nah, mudah-mudahan Bu apa yang ibu rencanakan minggu depan bisa ibu laksanakan dengan lancar, dan hasilnya pembelajaran yang kita idam-idamkan, yaitu pembelajaran yang bermutu, dapat tercapai Bu. Gitu. Ya baik Pak. Itu saja mungkin buat sini, tapi sebelumnya saya akan memberikan masukan sedikit, boleh Bu? Ya boleh Pak. Kalau bisa nanti anak-anak ketika menggunakan aplikasi Quizizz, usahakan HP-nya setelah digunakan untuk aplikasi jangan dipakai maksud saya ketika belajar pelajaran yang lain. Itu mungkin Bu ya. Selanjutnya mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan ke saya Bu? Baik. Kalau gitu Ibu mau kembali ke kelas lagi atau gimana Bu? Ya, saya akan kembali ke kelas ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas motivasinya, dan Bapak sudah bersedia masuk ke kelas untuk observasi. Ya, mudah-mudahan persiapan Ibu untuk pembelajaran minggu depan dipersiapkan dengan lebih matang Bu ya, supaya hasil yang kita harapkan tercapai. Ya, terima kasih Pak. Saya permisi dulu ya Pak ya. Emang Ibu.